Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang udah baca belum kemarin semalam? Enggak ya, nggak dibaca ya bukunya. Nah, sekarang kita membahas tentang karangan. Apa itu karangan? Ada yang tahu karangan apa? Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Atau karangan adalah mengeluarkan ide yang ada dimiliki seseorang dalam bentuk tulisan. Jadi membuat karangan bisa berupa apa yang ada, apa-apa yang keluar dari pikiran anak-anak, atau apa yang kalian rasakan, atau imajinasi yang ada di pikiran kalian. Apa yang kalian rasakan ungkapkan dalam sebuah tulisan. Nah, di sini Ibu akan membagikan gambar. Media gambar. Nah, gambar ini kita untuk membentuk suatu karangan. Kan di sini ada gambar, masih gambar berupa acakan. Coba kalian susun. Ini namanya gambar apa? Gambar liburan. Ini ada seorang keluarga yang sedang berlibur di pasar malam. Nah, di sini kan ada gambar 1.4 yang berupa ayah, ibu, dan anak sedang di pasar malam. Nah, yang kedua, gambar kedua 1.5 ayah, ibu, dan anak menuju ke rumah. Dan yang ketiga, gambar 1.6 anak-anak komedi putar, naik komedi putar. Dan yang terakhir, gambar 1.7 ayah, ibu, dan anak pulang dari pasar malam. Apakah itu gambarnya sudah berurutan? Belum ya? Coba yang pertama apa? Gambar yang mana? Gambar yang mana? Ayo. Ayah, ibu, dan anak sedang di pasar malam. Yang kedua, gambar yang mana? Gambar 1.6 anak-anak naik komedi putar ya. Dan yang ketiga apa? Gambar 1.7 ya, pintar. Ayah, ibu, dan anak pulang dari pasar malam. Yang terakhir gambar 1.5 ayah, ibu, dan anak menuju ke rumah. Nah, susun menjadi kalimat karangan menjadi sebuah karangan. Nah, menulis karangan harus memperhatikan ejaan yang tepat. Yang pertama, menggunakan huruf besar. Apa huruf besar? Misal. Nah, di sini menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Dan yang kedua, kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya kemarin Kolonel Parjono dilantik. Kemarin nah, di sini huruf K, kemarin Kolonel dan Parjo itu menggunakan huruf besar. Kenapa? Karena ini adalah nama orang. Dan yang terakhir,
nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia. Nah, di sini ada bangsa Indonesia, suku Sunda, dan suku Arab. Di sini Indonesia, I-nya menggunakan huruf kapital, Sundanya menggunakan huruf kapital, dan Arabnya menggunakan huruf kapital. Nah, adapun langkah-langkah menyusun karangan. Nah, yang pertama menentukan tema, kedua menentukan judul, yang ketiga membuat karangan. Nah, di sini langkah-langkah menentukan tema, menentukan judul, membuat kerangka karangan, dan yang terakhir membuat karangan. Nah, membuat kerangka karangan. Nah, di situ kan tadi sudah berurutan, ya kan, sudah dijelaskan. Nah, kalian membentuk menjadi sebuah cerita karangan. Nah, di situ kan sudah ada judulnya tentang berlibur, ya kan, bertamasya. Nah, buat cerita dalam tulisan. Ada yang tahu penggunaan tanda baca apa? Nggak ada ya? Tanda yang pertama ada tanda titik. Ada yang tahu tanda titik apa? Tanda titik memberhentikan kalimat. Yang kedua tanda koma, yang artinya berhenti sejenak. Nih, tanda koma berhenti sejenak. Tanda titik dua untuk memisahkan antara dua kalimat. Nah, yang keempat tanda tanya, dan yang terakhir tanda seru. Dan untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Kita hari ini sudah membahas tentang apa tadi? Pengertian karangan, langkah-langkah membuat karangan, dan tanda baca membuat karangan. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, PR LKS-nya dikerjakan minggu depan, dikumpulkan ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dan terima kasih. Ini kita mengucapkan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.